warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan mempelajari tentang barisan dan deret. Tuh. Nah, untuk materi pertama atau sub materi pertama dalam materi barisan dan deret yaitu pola bilangan, barisan dan deret. Sebenarnya pola bilangan, barisan dan deret itu adalah materi pendahuluan dari barisan dan deret, di mana pola bilangan, barisan dan deret yang kita pelajari adalah pengertian-pengertiannya aja, atau yang kayak gimana sih barisan dan deret, atau yang kayak gimana sih pola bilangan. Nah, sebelum ke barisan bilangan, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita udah tahu yang kayak gimana sih yang namanya pola. Nah, kayak misalkan urutan nomor rumah itu misalkan yang satu jajarnya yang bilangan ganjil aja, terus yang depannya bilangan genap aja. Nah, berarti barisan rumah itu sudah menerapkan sebuah pola, di mana pola yang misalkan barisannya rumah bernomor ganjil, berarti polanya adalah pola bilangan ganjil. Sedangkan rumah yang bernomor genap berarti menggunakan pola bilangan genap gitu. Nah, itu untuk pola. Jadi hubungannya dengan barisan adalah barisan bilangan adalah urutan bilangan-bilangan dengan aturan tertentu. Nah, aturan yang disebutkan dalam barisan bilangan adalah pola, di mana setiap urutannya memiliki pola tertentu, begitu. Nah, sedangkan setiap bilangan pada barisan bilangan, jadi bilangan-bilangan yang ada pada barisan bilangan, misalkan ada sebuah pola bilangan atau barisan bilangan genap. Barisan bilangan genap itu misalkan awalnya terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan itu disebut suku atau dilambangkan dengan huruf U. Jadi, bilangan 2 adalah suku pertama, karena bilangan genap diawali dengan angka atau bilangan 2, sehingga dinamakan atau disebut sebagai suku pertama. Nah, untuk simbol-simbol yang lainnya ngikutin aja. Kalau misalkan sukunya bersimbol U, berarti suku pertamanya U1, suku keduanya U2, suku ketiga U3, suku keempat U4, dan seterusnya. Sedangkan UN adalah suku ke N, di mana N-nya adalah bilangan asli. Oke, sekarang mau kasih contoh. Di sini ada sebuah barisan bilangan dengan pola bilangan ganjil. Ini ada angka 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini titik-titik itu adalah seterusnya. Nah, kemudian ada kata maka, berarti tadi kan Ibu udah bilang kalau misalkan U1 itu adalah suku ke-1 atau suku pertama. Suku pertamanya adalah bilangan pertama yang ada pada barisan itu. Ini angka 1 ini adalah suku pertama atau U1. U1-nya sama dengan 1. Kemudian suku keduanya 3, suku ketiganya 5, suku keempatnya 7, dan seterusnya. Nah, kita bisa membuat sebuah pola atau kita bisa menentukan pola dari barisan bilangan yang diketahui. Nah, kita kan sebenarnya udah tahu kalau ini adalah pola bilangan ganjil, di mana setiap bilangan ini 1 kemudian ke angka 3 itu memiliki selisih atau memiliki jarak 2 angka kan. Jadi kalau misalkan 1 ke 3 ada melewati angka 2, kemudian dari 3 ke 5 melewati angka 4, jadi ngelewatin 1 angka gitu. Nah, kemudian di sini ada rumusnya, misalkan ada 2 kali 1 dikurang 1. Sebenarnya untuk menentukan rumus ini, menentukan dikali berapanya atau dikurang atau ditambah, itu kita bisa menentukannya dengan trial and error, dimana kita bisa mencoba, kalau misalkan salah, coba lagi, salah, coba lagi gitu. Nah, kalau yang ini kita coba dulu. Kalau misalkan di antara 1, 3, 5, 7 itu masing-masingnya misalkan dari 1 ke angka 3 itu ditambah berapa? 1 tambah berapa yang misalnya 3?
ditambah 2 kan. Terus atau ada angka kita simpan 2. Terus dari 3 ke 5 juga 2. Dari 5 ke 7 juga 2. Kita coba angka 2. Nah, sedangkan untuk menghasilkan angka 1 di suku pertama itu kan gak mungkin 2 harus 2 kali berapa yang akan menghasilkan angka 1. Nah, kita harus lihat di n-nya atau suku keberapanya. Di sini kan ada suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4 dan suku ke n misalkan. Berarti kan di sini ada n atau n itu adalah dia itu suku keberapanya gitu. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Berarti di setiap barisan bilangan, di setiap bilangan-bilangan pada barisan itu akan berpengaruh dari n gitu. Misalkan di sini kan ada suku pertamanya kan 1. Terus kita tadi udah simpan angka 2. Coba aja kita akan coba 2 kali 1 dulu. Tapi kalau misalkan 2 kali 1 itu hasilnya 2. Sedangkan suku pertamanya adalah angka 1. 2 kali 1 biar jadi angka 1, kita coba dikurang 1 kan? Jadi kita coba 2 kali 1 dikurang 1. 2 kali 1, 2 dikurang 1 hasilnya 1. Nah, itu udah bener-bener kalau misalkan itu kan baru 1. Nah, dia nggak akan terbukti kalau misalkan di suku-suku selanjutnya dia tidak sama hasilnya. Makanya kita harus coba ke suku berikutnya. Di suku berikutnya, suku kedua yaitu 3. Terus di sininya tadi kan kita simpan angka 2. 2 dikali yang pertama kan dikali 1 karena dia suku pertama atau suku ke-1. Yang kedua kita kali angka 2 karena dia suku ke-2. 2 kali 2 adalah 4. 2 kali 2 4. Terus hasilnya harus 3 dikurang 1. 4 kurang 1 hasilnya 3. Yang suku ketiga juga sama 5 kan. 2 kali suku ketiga 2 kali 3 6. 6 dikurang 1 hasilnya 5. Sedangkan suku yang keempat itu angkanya 7. Kemudian karena suku keempat berarti 2 kali 4. 2 kali 4 8 dikurang 1 hasilnya 7. Nah, dari keempat suku ini sudah mewakili rumus yang mungkin yang bisa kita dapatkan dari barisan bilangan genap. Dimana kalau di sini jadinya UN atau suku ke N sama dengan 2 dikali N dalam kurung dikurang 1. Atau bisa juga ditulis sebagai 2N. 2 kali N itu 2N kan? 2N min 1. Sehingga suku ke N bisa didapat dari 2N min 1. Nah, kalian juga bisa membuktikan menggunakan rumus ini apakah benar misalkan suku keberapa hasilnya sama dengan barisan bilangan ganjil. Misalkan kita kan udah tahu kalau misalkan 1, 3, 5, 7 bilangan selanjutnya berapa? 9 kan? Angka 9. Angka 9 ini adalah suku keberapa? U1, U2, U3, U4, U5. U5 sama dengan kita pakai rumusnya 2N min 1 sama dengan 2 dikali 5 dikurang 1. 2 kali 5 10 dikurang 1 sama dengan 9. Maka rumus yang kita temukan atau yang sudah kita tentukan adalah rumus yang benar untuk barisan bilangan ganjil. Oke, kita ke contoh berikutnya. Misalkan di sini ada barisan bilangan 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Maka, kita mau menentukan suku ke N atau rumus suku ke N-nya. Nah, kalau yang tadi kan kita bisa lihat kalau setiap ada hint-nya, ada petunjuknya, ada angka 2. Kemudian kita lihat N di setiap sukunya. Nah, kalau yang ini kan dari 1 ke 4 ada 3 angka. Sedangkan 4 ke 9 5 angka. Udah beda tuh. Berarti kita tidak bisa pakai yang kayak tadi. Nah, kalau kayak gini kita langsung aja kita lihat ke N-nya atau angka-angka pada N-nya. N-nya itu kan ada 1, 2, 3, 4 kan. Di sini ada 4 angka, ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat.
suku pertama n-nya berarti 1. Angkanya angka 1. Kita coba 1 kali 1 hasilnya 1. 1 kali 1 itu didapat dari n kali n. Tuh kan? Terus suku kedua berarti n-nya adalah 2. Kita coba 2 kali 2. Hasilnya adalah 4. Sama kan dengan suku keduanya? Berarti suku ketiganya juga kita bisa kaliin n kali n. 3 kali 3 hasilnya 9. Tuh juga. Suku keempat. Suku keempatnya berarti 4 kali 4. 4 kali 4 hasilnya 16. Maka kita dapetin kalau UN atau rumus suku ke n yaitu adalah n kali n atau n kuadrat. Gitu. Kalau misalkan kita udah punya rumus suku ke n kuadrat yaitu n kuadrat, berarti kita bisa menentukan suku ke berapapun. Kalau suku kedua adalah U2, di mana rumusnya adalah n kali n, berarti kan 2 kali 2. Sedangkan kalau misalkan kita mau U8 misalkan. U8-nya yaitu n kuadrat kan? Berarti n-nya 8. Berarti 8 kuadrat atau 8 kali 8. 8 kali 8 hasilnya 64. Jadi suku ke-8-nya yaitu adalah 64. Gitu. Oke, contoh berikutnya. Kita mau di sini ada tentukan 3 suku pertama suatu barisan yang rumus suku ke n-nya adalah UN sama dengan 3n kuadrat dikurang 2. Jadi rumusnya udah ada. Kemudian kita disuruh untuk menentukan 3 suku pertama pada barisan tersebut. Jadi suatu barisan yang rumusnya itu adalah 3n kuadrat min 2. Yang berarti kita harus memasukkan setiap angka n atau suku keberapanya ke dalam rumusnya. Kalau suku pertama berarti angka satunya kita ganti ke atau kita substitusi ke n. Berarti kan 3n kuadrat min 2 diganti jadi 3 dalam kurung 1 dikuadratkan karena n-nya adalah 1. Jadi 3 kali 1 kuadrat dikurang 2. 1 kuadrat kan 1. 3 kali 1 3. 3 dikurang 2 hasilnya adalah 1. Suku kedua berarti kita tinggal masukin 2 atau substitusi 2 ke dalam n. 3 dalam kurung 2 kuadrat dikurang 2. 2 kuadrat hasilnya 4. 3 kali 4 sama dengan 12. 3 kali 4 dikurang 2. 12 dikurang 2 sama dengan 10. Karena kita cuma mau menentukan 3 suku pertama, berarti sampai suku ke-3. Suku ketiganya yaitu U3. Berarti 3 kita substitusikan ke dalam n. 3 dikali 3 kuadrat dikurangi 2. 3 kuadrat hasilnya 9. 3 kali 9 dikurang 2. 3 kali 9 27. 27 dikurang 2 sama dengan 25. Maka 3 suku pertamanya dengan rumus UN yaitu 3n kuadrat dikurang 2, berarti sukunya untuk 3 suku pertamanya 1, 10, 25. Itu. Ini 3 suku pertama. Kalau misalkan disuruhnya tentukan 5 suku pertama, berarti tinggal masukin 45. Gitu. Paham ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke, tadi kan ada pola bilangan udah, barisan udah, sekarang ke deret. Nah, deret itu adalah jumlah suku-suku dalam barisan dan dilambangkan dengan SN. SN ya. Nah, kalau tadi mah UN, suku ke N, kalau yang ini SN. Oke, bedanya yang tadi U, yang ini S. S itu dari sum ya. Jumlah. Jadi deret itu jumlah. Nah, kalau misalkan tadi kan ada barisan bilangan ganjil nih. Misalkan di sini ada barisan bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7. Nah, kalau ditulis dalam bentuk deret, karena dia adalah jumlah suku-suku dalam barisan, maka ada tanda jumlah atau tanda tambah. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik. Karena barisannya adalah barisan bilangan ganjil, maka deretnya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik. Kalau barisannya bilangan genap berarti 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik-titik. Kayak gitu, paham ya? Oke, terus misalkan
kita mau tahu kalau SN itu kan jumlah suku-suku, berarti kan deret. Kalau S2, misalkan S2 berarti jumlah 2 suku pertama. Jumlah 2 suku pertama yaitu kita menjumlahkan suku pertama dan suku kedua di awal, yang di awal, suku pertama sama suku keduanya. Berarti kalau kita tuliskan S2 sama dengan, atau jumlah 2 suku pertamanya yaitu 1 ditambah 3 sama dengan 1 tambah 3, 4 gitu. Terus misalkan jumlah 5 suku pertama berarti S5. Berarti kita jumlahkan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Terus suku kelimanya berapa? 9. Sama dengan 1 tambah 3, 4. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 7, 16. 16 tambah 9, 25. Gitu ya. Ini adalah deret. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang barisan dan deret yang merupakan terusan dari pola bilangan barisan dan deret. Nah, barisan dan deret itu sendiri dibagi menjadi 2. Ada barisan dan deret aritmatika, kemudian juga ada barisan dan deret geometri. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.